Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam Suara Gembala pada hari ini. Kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu bagaimana kita bersikap menghadapi ketidakpastian. Saya mau membaca satu ayat buat kita dari Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, ayat ini diucapkan oleh Yesus kepada Thomas, yaitu salah satu murid Yesus yang tidak percaya. Dan dia ragu-ragu terhadap kebangkitan Kristus. Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid yang lain, ternyata Yudas tidak ada bersama mereka. Dia menjauhkan diri dari persekutuan murid-murid yang banyak itu. Jadi waktu Yesus hadir, dia tidak melihat dia. Akhirnya semua yang lain menyaksikan Yesus yang bangkit. Nah, waktu Yesus tidak ada, Thomas muncul. Dan waktu Thomas muncul di tengah-tengah para murid berkata bahwa Yesus bangkit. Thomas bilang dia tidak percaya, kecuali dia melihat lubang paku yang ada di tangan itu. Ketika Thomas berkata demikian, lalu tiba-tiba Yesus muncul di depan Thomas. Lalu dia bilang, "Thomas, lihatlah, silakan colok jarimu di lubang paku itu." Nah, waktu itulah Thomas baru bilang, "Ya Tuhan, aku percaya." Saudara-saudara, di terakhir daripada kisah itu, Tuhan Yesus berkata di ayat yang tadi yang kita baca, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Saudara, saya tidak tahu seperti apa kehidupan kita hari ini, tapi ayat ini mau menjelaskan dua jenis iman kepada kita atau dua model iman, ya. Saya mungkin lebih tepat menyebutnya dua model iman. Dan ayat ini memiliki dua sasaran, dua penggalan kalimat yang berbeda, tekanan dan berbeda tujuan. Yang pertama, penggalan pertama itu ditujukan kepada Thomas. Ya, ditujukan kepada Thomas secara pribadi. Ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya, nanti yang kedua, ya, itu ditujukan kepada orang-orang percaya yang akan datang. Ya, siapa? Yaitu saya dan saudara. Ya, kita hari ini yang percaya Tuhan. Nah, kita akan lihat yang pertama. Ayat 29 bagian A, dengan tegas Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Saudara-saudara, kalau kita membahas Thomas, kalau kita mendengar cerita tentang Thomas, selalu yang diceritakan, yang ditonjolkan adalah Thomas seorang yang ragu-ragu. Sebenarnya Thomas bukanlah seorang yang ragu-ragu. Thomas sebetulnya, masalah Thomas yang paling utama adalah dia benar-benar tidak percaya. Ya, bahasa asli yang dipakai dalam kisah ini bukan pistos, ya, tapi apistos. Pistos itu percaya, apistos itu tidak percaya. Nah, apistos inilah yang dikenakan kepada Thomas. Jadi masalah Thomas bukan hanya ragu-ragu. Thomas betul-betul menjadi orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ketika Yesus berkata, karena engkau Thomas melihat aku, maka engkau percaya. Sebenarnya ayat ini mau mengatakan bahwa kepercayaan Thomas itu karena ia melihat. Jadi percayanya Thomas itu karena ia melihat. Ya, atau iman Thomas adalah model iman yang karena melihat. Saudara-saudara, jenis iman Thomas ini adalah jenis iman yang bukan iman yang sejati. Kebanyakan manusia atau hari-hari ini banyak orang yang seperti Thomas, ya. Mereka baru percaya kalau ada bukti. Mereka baru percaya kalau melihat. Kalau tidak ada bukti, kalau tidak ada fakta lapangan, mereka susah sekali percaya. Saudara, mungkin kalau di dalam dunia hukum ini benar. Mereka butuh bukti, butuh fakta.
ya. Kalau di dalam pekerjaan, betul itu butuh ketelitian. Tetapi kalau iman yang model begini dikaitkan dengan Tuhan, saudara, orang-orang yang punya iman seperti Thomas, percaya baru karena melihat, saudara, susah sekali mereka percaya Tuhan. Seringkali kita bilang, ya Bapak mohon bersabar ya, berserah sama Tuhan ya, beriman pada Tuhan ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menguatkan. Saudara, ribuan kali engkau berkata, dia tidak akan percaya sama sekali. Karena dia tidak bisa melihat Tuhan. Karena imannya adalah iman Thomas, iman yang karena melihat. Percaya yang karena melihat, percaya yang karena bukti. Saudara, ini bukan iman yang sejati. Saya nggak tahu iman Bapak Ibu hari ini. Ketika Bapak Ibu menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, iman yang seperti apakah yang Bapak Ibu punya? Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan, ya, walaupun tidak melihat Tuhan? Tetapi mungkin ada yang punya iman seperti Thomas, yang kau percaya karena melihat, tapi karena tidak melihat, engkau susah percaya. Saudara, ini penting sekali ya. Kalau kita punya iman seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang takut dan khawatir menghadapi hari-hari kita. Kenapa? Karena selalu tidak akan pernah ada hal yang menjadi pegangan kita di dalam dunia yang tidak pasti ini, ya. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi hari ini kita butuh iman yang berbeda. Kita tidak butuh iman seperti Thomas. Saudara-saudara, penggalan kalimat yang kedua itu ayat 29 bagian B yang mengatakan, ya, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Nah, penggalan kalimat ini diberikan kepada orang-orang yang percaya yang akan datang, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Kita semua yang mengikut Kristus hari ini, ya. Kita tidak melihat Yesus secara langsung. Tapi jika aku percaya, aku lebih berbahagia daripada Thomas yang selalu menuntut bukti. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa Tuhan sedang ingin mengajarkan satu iman jenis yang lain, model yang lain. Dan inilah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah percaya Tuhan walaupun tidak melihat. Percaya Tuhan walaupun tidak melihat bukti. Saudara, di dalam Alkitab ada satu contoh yang luar biasa. Ini tentang janda yang namanya janda dari Sarpat. Sehingga dia sering disebut janda Sarpat. Ketika kekeringan terjadi 3,5 tahun di seluruh negeri Israel, sehingga orang susah sekali mencari bahan makanan, susah bercocok tanam dan sebagainya. Saudara, orang mengalami kelaparan yang luar biasa. Sampai Nabi Elia dipelihara oleh gagak yang selalu bawa makanan untuk dia. Tapi satu ketika Tuhan memerintahkan Nabi ini untuk pergi ke janda Sarpat, minta makan sama dia. Akhirnya si Elia datang kepada janda itu dan dia berkata, "Hai, berilah aku roti. Tuhan memerintahkan aku datang kepadamu untuk engkau bisa memberikan aku roti." Saudara, jawab si janda ini berkata begini, "Aku sudah tidak punya makanan lagi. Yang ada cuma segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu pun aku akan olah bagiku dan olah bagi anakku. Setelah kami makan, kami akan mati karena sudah tidak ada makanan lagi." Tapi Elia bilang, "Enggak, ini Tuhan yang memerintahkan, kau harus melakukannya bagiku." Akhirnya dia mentaati apa yang firman Tuhan katakan melalui nabi ini. Dia olah segenggam tepung dengan sedikit minyak itu. Dia jadikan itu roti lalu kasih Elia makan. Dan Elia makan sampai kenyang. Lalu ketika janda itu melihat dalam buli-buli itu lagi, dia lihat masih ada segenggam tepung lagi dan sedikit minyak. Padahal tadi dia sudah tuang habis, dia sudah ambil semua. Tapi masih ada segenggam lagi sedikit minyak. Dia ambil lagi, dia olah lagi bagi dirinya dan bagi anaknya. Mereka makan sampai kenyang. Lalu dia lihat lagi dalam buli itu, dia temukan lagi masih ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Saudara, mujizat ini terus terjadi sepanjang hari sampai langit menurunkan hujan dan mereka bisa memanen tanaman mereka. Saudara-saudara,
Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu memberkati, yang mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Masakan Tuhan yang bisa menolong janda yang sudah hampir mati ini karena tidak ada makanan. Dia tidak bisa menolong kita juga di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ketidakpastian hari ini. Mari kita miliki iman yang sejati ini. Walaupun kita tidak melihat, kita tidak melihat bukti satupun, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saya ingin kau tetap percaya sama Dia di tengah-tengah krisis ini dan di tengah-tengah ketidakpastian zaman di mana kita hidup hari ini. Kiranya Tuhan menolong saudara dan menolong kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam Suara Gembala berikutnya.